Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan tetap semangat. Kita belajar pada hari ini yaitu pada jam sekarang adalah prakarya ya. Anak-anakku, seperti biasanya untuk pembelajaran prakarya, walaupun kita artinya masih dalam keadaan suasana seperti ini, pandemi ya, Ibu tetap berharap kalian tetap semangat. Seperti biasa kalau mau belajar, apa-apa yang perlu dipersiapkan silahkan dipersiapkan ya, untuk diperlukan. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah apa yang kita inginkan untuk hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Pagi hari ini atau pada kesempatan pertemuan ini, Ibu nanti akan memberikan materi yaitu tentang kandungan dan manfaat yang terdapat pada sayuran. Minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan materi tentang pengolahan sayuran ya. Kita berada pada pengolahan yaitu tentang sayuran. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan sayuran, mengidentifikasi sayuran baik itu berdasarkan bagian yang dimanfaatkan maupun berdasarkan pigmennya atau warna dari sayuran tersebut. Jadi anak-anak pada materi pengolahan ini, karena ini sudah pertemuan yang kedua, Ibu belum ada memberikan tugas-tugas ya. Jadi Ibu kembali dulu mengingatkan ke aspek yang lalu, yaitu tentang kerajinan yang sudah kita pelajari sudah sampai ke setengah semester ya, setengah semester. Nah, Ibu kembali mengingatkan dulu itu ya mengenai tugas-tugas, tolong diselesaikan. Masih ada yang belum mengumpulkannya, jangan dibiasakan artinya menyimpan tugas tidak diselesaikan, karena itu adalah merupakan tanggung jawab kalian sebagai siswa. Ya, Ibu di sini selalu mengingatkan untuk kalian untuk pembelajaran tentang sikap ya. Nah, Ibu kalau mengenai pengetahuan itu banyak sumbernya yang kalian bisa dapatkan. Tapi untuk mengingatkan tentang hal-hal kebaikan, tentang disiplin, kerajinan, ya itulah salah satu Ibu sebagai guru di sini mengingatkan kalian. Karena itu biasanya dianggap sepele. Ya anak-anak ya, padahal itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kalian nantinya ke depan itu. Jadi tolong ya, biasakan hal-hal tugas itu dibiasakan diselesaikan. Jangan dibiasakan menunda-nunda. Ya, jadi kita selalu memanfaatkan hal-hal yang yang baik ya. Nah, misalnya nih kita punya kesehatan jasmani dan rohani, kita memanfaatkan dengan baik, dengan berpikir yang baik, dengan bekerja yang kuat, itu semuanya kita manfaatkan ya. Jadi saya kaitkan dengan materi pembelajaran tentang sayuran pangan ya, tentang bahan pangan ya, kita itu selalu artinya kita harus selalu bersyukur
patut mensyukuri apa yang Allah berikan, apa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Terutama kita misalnya berada di wilayah Indonesia ya yang memiliki tanah yang subur, tentunya banyak ditumbuhi tanaman. Nah, kita perlu mensyukuri hal tersebut karena tanaman-tanaman seperti yang akan kita nanti bahas tentang sayuran itu sangat banyak manfaatnya karena kandungan nutrisinya untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, dengan adanya semua itu kita memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang bisa kita gunakan untuk berpikir yang sehat, kita bisa gunakan untuk bekerja ya dengan baik semuanya. Itu kita manfaatkan. Ya, jadi apa yang kita miliki kita manfaatkan dengan baik. Gitu ya anak-anak ya. Jadi itu materi nanti yang Ibu sampaikan tentang pengolahan. Saya mengingatkan artinya mengerjakan sesuatu yang bermanfaat baik itu untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang lain. Ingat tanggung jawab kalian, kerajinan kalian itu demi masa depan kalian juga. Ini prakarya kelas 7 semester genap, pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Kemudian tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mengetahui kandungan dan manfaat sayuran untuk kesehatan tubuh. Banyak ya anak-anak ya sayuran yang sudah jenis-jenis sayuran sudah kita pelajari, mengidentifikasi tentang sayuran. Kalau di sebelum waktu semester 1 ya, semester ganjil kita belajar tentang pengolahan yaitu tentang buah ya. Tentu beda buah dengan sayuran ya. Sudah kita pelajari minggu yang lalu salah satu ciri atau untuk mengidentifikasi tentang sayuran itu memiliki umur ya yang relatif pendek, itu sayuran. Kemudian apa lagi ya anak ya, memiliki batang yang lemah. Seperti itu ciri-ciri dari tanaman atau tumbuhan sayurannya beda dengan buah-buahan. Jadi di sini kita belajar tentang kandungan dan manfaat sayuran. Kandungan dan manfaat sayuran. Indonesia memiliki kekayaan tanaman sayuran yang beraneka macam. Kita patut bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan pada bangsa Indonesia. Setiap tanaman sayuran memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Sayuran sangat baik untuk kesehatan tubuh karena kandungan serat yang tinggi serta nutrisi lainnya. Itu ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita biasakan mengkonsumsi namanya sayuran supaya itu melancarkan pencernaan ya. Jangan kalian hanya suka makan makanan yang kering-kering. Cukup kalian makan nasi misalnya, sudah ada nasinya pakai mie lagi, tidak disertakan dengan sayuran. Tolong ya sudah tidak makan sayur, tidak makan buah. Nah, gimana dengan seratnya itu ya? Jadi itu kalian biasakan mengkonsumsi namanya sayuran. Banyak cara pengolahannya anak-anak. Jadi kalian misalnya bosen dengan makan sayuran misalnya bening terus, ya mungkin diolah dengan cara yang lain lagi ya. Ada dengan cara ditumis, ada dengan cara digoreng misalnya itu ya. Penting jenis sayuran pengolahannya ya tergantung kreativitas kita misalnya orang tuanya bisa membuatkan. Itu tadi ya tentang kandungan dan manfaat sayuran. Nah, ini salah satu contoh tentang sayur kangkung. Sayur kangkung banyak terdapat di negara tropis dan subtropis. Ada 2 varietas sayur kangkung, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Mungkin kalian biasa melihat ya kangkung darat, kangkung air yang banyak di rawa-rawa itu kangkung air.
Jenis kangkung yang biasanya digunakan adalah kangkung darat. Karena proses budidaya lebih mudah dan dapat dilakukan di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Sayuran kangkung sangat mudah tumbuh di tanah lembab karena media hidupnya di air. Ya, itu saya Ibu yakin kalian tahu semuanya yang dinamakan dengan kangkung ya. Banyak itu. Bisa kalian mengamati tanaman tersebut. Kangkung yang di darat itu tumbuhnya bagaimana bentuk daunnya, bagaimana bentuk batangnya ya. Begitupun juga kangkung yang tumbuhnya di air gimana caranya merambat, gimana ya. Nah, kalian bisa mengamati hal-hal yang seperti itu, kalian amati. Jadi gunakan apa yang ada di sekitar kalian untuk mengamati sesuatu, untuk melihat sesuatu. Jadi dengan adanya mengamati tentang hal itu, kita bisa mengagumi apa yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan ya. Begitu besar ciptaan Tuhan terhadap kita. Jenis kangkung memiliki dua jenis. Tentu yang memiliki perbedaan. Coba kalian amati. Ya. Nah, disitulah kita bisa menambah keyakinan, menambah keimanan tentang adanya Tuhan yang menciptakan. Ya. Jadi hal seperti itu. Jadi anak-anak di sini Ibu menyampaikan materinya tentang artinya mata pelajaran yang mudah yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mengajak kalian untuk mengamati hal seperti itu supaya kalian itu di dalam diri kalian, hati kalian itu artinya dapat menikmati, dapat merasakan, dapat mengetahui bahwa begitu besar ciptaan Tuhan terhadap kita. Kita manfaatkan semuanya itu ya dengan baik. Dan tentu apa yang Tuhan ciptakan itu tentu untuk kehidupan kita juga manusia. Ya. Nah, itu. Nih. Kemudian cita rasanya yang nikmat, daunnya yang lembut dan pengolahannya yang mudah menjadi berbagai macam menu, membuat sayur kangkung banyak disukai masyarakat. Daun dan batang juga daun dan batang ujung kangkung yang masih muda bisa dimakan mentah atau dimasak tumis hanya dengan bawang putih dan sedikit garam. Selain sayuran yang enak rasanya, sayur kangkung juga kaya kandungan nutrisi dan manfaatnya. Ya. Kemudian kangkung memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi, berguna sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas pada kornea mata, serta mengandung beta karotin yang menjaga mata agar tetap sehat. Selain itu, kangkung mengandung vitamin C lebih tinggi daripada buah-buahan yang dapat menangkal serangan virus, flu dan sariawan. Nah, itu manfaat dari kangkung ya, banyak sekali. Mungkin flu kecil aja, sariawan bisa dengan mengkonsumsi kangkung. Kangkung mengandung zat besi yang baik untuk menambah hemoglobin, manfaat mencegah dan mengurangi anemia, mengandung serat untuk mengatasi sembelit, dan ekstrak sayuran yang baik ekstrak sayuran kangkung baik untuk penyerapan kadar gula di dalam tubuh dan menghambat proses kenaikan gula di dalam darah atau diabetes mellitus. Apabila kita sulit tidur dengan mengkonsumsi kangkung, bisa tidur pulas karena mengandung unsur sedatif yang berfungsi sebagai obat tidur alami. Nah, di sini salah satu kandungan yang ada di dalam kangkung itu namanya sedatif, itu manfaatnya untuk mempermudah kita misalnya sulit tidur ya. Jadi untuk mempermudah supaya kita cepat
pulas tidurnya, ngantuk ya. Jadi itu ada kalau sudah banyak, kalian bisa merasakan sendiri kalau banyak makan tumis kangkung itu matanya tuh udah mau tidur itu ya. Jadi itu namanya unsur sedatif namanya yang terdapat pada kangkung. Ya. Nah, dicoba dirasa aja. Jadi kalau kalian sulit tidur ya minta dibuatkan tumis kangkung ya. Nah, enak gitu. Kemudian yang berikutnya tentang jagung. Nah, ini kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang jenis-jenis sayuran ya berdasarkan baik itu warnanya. Kalau tadi kangkung hijau mengandung vitamin A juga. Ini kangkung jagung. Jagung memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit, dan juga menurunkan tingkat risiko kanker usus besar. Antioksidan yang terkandung di dalamnya bisa membantu merawat kulit agar tetap awet. Ya, jagung kaya akan mineral, memiliki kandungan zat besi, magnesium, serta fosfor yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tulang agar tetap sehat dan bisa meningkatkan fungsi ginjal. Asam folat atau vitamin B9 yang tinggi pada jagung dapat mencegah anemia, baik untuk wanita hamil karena dapat mencegah bayi kekurangan berat badan dan cacat lahir. Itu kandungannya ya. Kemudian kangkung kandungan karotenoid, vitamin C dan juga bioflavonoid yang terdapat di dalam jagung manis dapat membantu untuk menjaga jantung tetap sehat dengan cara mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah serta meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Anak-anak tolong diperhatikan ya tentang manfaat dan kandungan pada jagung itu sangat baik untuk wanita hamil. Nah, jadi misalnya kalau misalnya ibu masih ada yang ibunya hamil dalam sekarang hamil ya bisa diingatkan untuk mengkonsumsi jagung rebus misalnya itu yang manis ya. Nah, itu salah satu juga di sini banyak kok anak ditemukan dijual jagung ya, bisa diingatkan makan jagung, ini banyak manfaatnya. Jadi supaya bayinya bisa janin yang ada di dalam perut itu bisa sempurna artinya gitu ya. Jadi artinya tidak cacat gitu ya, tidak cacat lahir. Jadi itu salah satu asam folat vitamin B9. Jadi bisa diingatkan ibunya untuk mengkonsumsi jagung. Kemudian nomor 3 adalah wortel. Wortel Dausis carotus seringkali dikatakan buah karena banyak orang memakannya secara mentah. Seperti buah yang dikupas kulitnya, dicuci lalu dimakan. Wortel bagian akar atau umbi yang dimakan dan umumnya berwarna oranye, agak kemerahan. Ini menandakan wortel yang akan kandungan beta karoten, vitamin A. Zat ini sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit. Ya. Wortel yang juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi sehingga membuatnya memiliki sifat antioksidan yang tinggi. Selain itu, wortel juga mengandung asam folat, kalsium, mangan, fosfor, kromium, zat besi, dan seng, serta serat. Kandungan wortel yang amat kaya ini menjadikan wortel sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan untuk menambah wortel dalam konsumsi harian. Anak-anak itu kalian perhatikan manfaat dari wortel ya.
Nah, banyak manfaatnya, banyak kandungannya yang tentunya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi itu dibiasakan semuanya ya mengkonsumsi, terutama yang anak-anak yang sudah menggunakan apa namanya itu kacamata. Nah, itu diperhatikan kalau bisa di jus wortelnya ya diminum, dibiasakan apa namanya yang rutin ya, yang rutin dikonsumsi. Jadi bisa mengurangi, apalagi di usia-usia kalian masih muda kan. Nah, tidak sama dengan ibu ya, artinya ibu kan sudah usianya sudah banyak ya, jadi untuk mengembalikan mata seperti semula ya tentu tidak bisa lagi seperti kalian, sayang ya. Jadi rutin mengkonsumsi namanya wortel. Kalau sudah bosan di sop ya mungkin dia banyaklah cara-cara pengolahan yang lain yang bisa kalian lakukan. Kemudian berikut ini beberapa manfaat wortel. A. Dapat mengatasi sembelit dari kandungan serat wortel yang dapat menaikkan volume feses hingga memperlancar buang air besar. Buang ya. B. Dapat menyehatkan kulit jika rajin makan wortel setiap hari. Kulit kering perlahan-lahan akan tampak sehat dan cemerlang. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin yang terdapat pada wortel. Juga mempercepat penyembuhan luka dan peradangan yang disebabkan oleh virus. Dapat mengatasi hipertensi jika meminum air wortel setiap harinya. Dapat menjaga kesehatan gigi jika suka mengunyah wortel mentah-mentah. Dapat menghilangkan plak dari gigi. Nah itu ya, mencegah perdarahan pada gusi dan memelihara gigi agar tetap sehat dan kuat. Menurunkan risiko stroke dan kanker. Nah itu ya manfaatnya wortel, terutama ini bagi di usia-usia seperti kalian itu harus giginya dijaga kesehatan giginya ya. Jangan sampai ada cacat, jangan sampai kena sakit gigi. Usia kalian masih muda, masih apa namanya masa depan kalian masih jauh ya. Jadi nanti kalau kalian mau melamar suatu pekerjaan misalnya, itu salah satu persyaratan melihat kesehatan baik itu mata maupun dengan gigi. Itu semuanya biasanya jadi persyaratan untuk kedepannya kalau kita mau melamar suatu pekerjaan. Jadi dari sekarang kalian biasakan mengkonsumsi sayuran untuk kesehatan kalian juga nantinya ya. Jangan sampai kalian nanti akan menyesal. Jadi diperhatikan itu untuk selalu dikonsumsi. Jadi kalau kalian misalnya sudah bosan mengkonsumsi dengan cara yang dibuat sayur oleh orang tua, oleh ibu, boleh di jus ya, boleh diolah menjadi mungkin kue misalnya gitu ya. Banyak caranya. Jadi kalian bisa mendapatkan di Google, kasih cari saja cara pengolahan sayuran, mungkin bisa dengan cara diolah menjadi kue misalnya ya. Silakan dicari. Banyak sekarang sumbernya untuk mengetahui, untuk mendapatkan ilmunya. Kemudian bayam. Ini bayam banyak, ini bayam. Bagian bayam yang dikonsumsi adalah daunnya. Nah, Nanak ingat ya, minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang sayuran. Bagian yang dikonsumsi itu adalah bagian daun, salah satu jenisnya adalah bayam. Ya, nah yang tadi itu adalah wortel adalah akarnya. Saya teruskan dulu bayam ya. Bayam memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan. Flavonoid dalam bayam memiliki sifat antioksidan dan anti kanker. Bayam mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral lainnya seperti magnesium, seng, tembaga, dan fosfor. Kandungan mineral-mineral tersebut bermanfaat untuk melindungi pengeroposan tulang. Vitamin K pada bayam
juga berperan menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem saraf. Magnesium dalam bayam membantu menjaga tekanan darah normal. Vitamin C dengan sifat alkalinitas dalam bayam memberikan manfaat antiinflamasi dan peningkatan sistem kekebalan tubuh. Bayam sangat bermanfaat bagi kecerdasan otak dan menjaga kesehatan mata karena mengandung karotenoid. Nah, anak-anak Ibu kembali mengingatkan minggu yang lalu tentang mengelompokkan yang mengklasifikasikan sayuran, baik itu bagian yang dimanfaatkan maupun kelompok pigmennya ya, memberikan zat pigmen atau zat pewarna yang memberikan warna tentang sayuran. Itu kandungannya seperti kita mengelompokkan tentang sayuran berwarna hijau yang disebabkan klorofilnya ya, disebutkan yaitu zat pigmennya yang disebut dengan terbentuknya warna hijau karena zat klorofil yang ada dalam bayam itu vitamin K. Nah, tadi ada berapa jenis tadi yang Ibu sampaikan? 4 jenis sayuran ya. Ada bayam berwarna hijau, ada wortel berwarna oranye ya, sama jagung warna kuning itu sama beta karoten itu zatnya. Kemudian tadi kangkung warna hijau juga ya, mengandung vitamin K. Nah, coba perhatikan, kalian amati tentang fungsi dan manfaat tentang manfaat kandungan yang ada di dalam sayur. Sayuran ini tidak sulit ya kita dapatkan, semuanya banyak terdapat di sekitar kita di sini, banyak dan juga murah ya. Jadi manfaatnya sangat itu untuk kecerdasan otak. Nah, dibiasakan seperti itu anak-anak. Jadi harus rutin ya, rutin mengkonsumsinya. Jadi untuk menghasilkan untuk kita merasakan manfaatnya. Silakan nanti dibiasakan dari sekarang ya mengkonsumsi sayur bayam. Tapi biasanya anak-anak itu suka sayur bayam loh. Sayur bening ya, sayur bening campur dengan apa isinya sayur bening. Coba silakan ya. Nah, diamati sayur yang ada di dalam mangkok yang dihidangkan oleh oleh ibu di rumah. Nah, silakan di situ kalian mempelajari jenis-jenis baik itu warnanya, baik itu manfaatnya, warna dari sayuran, baik itu bagian dari sayuran yang diolah, yang dikonsumsi, semuanya itu kalian bisa mengamati, ya. Nah, jadi itu sangat manfaatnya sangat banyak, yaitu tentang sayuran. Nah, tolong ya anak-anak ya dibiasakan mengkonsumsi sayuran. Kemudian anak-anak? Tentang pengolahannya kita sudah banyak belajar tentang teknik pengolahan ya, cara-cara mengolah baik itu buah maupun sayuran yang sekarang kita pelajari tentang sayuran. Pada semester ganjil kemarin kita belajar tentang buah-buahannya, tekniknya juga. Itu teknik pengolahan pada bahan pangan buah dan bahan pangan sayuran itu sama saja. Jadi mungkin nanti pada materi bab pengolahan ini tentang teknik pengolahan itu tidak ibu berikan lagi. Kalian bisa membuka, silakan baca buku paketnya yang ada di situ karena sama saja teknik pengolahan bahan pangan dari buah dengan bahan pangan dari sayuran sama saja ya. Silakan nanti kalian ulangi lagi, pelajari lagi ya. Nah, karena nanti itu walaupun kalian artinya dalam sehari-hari kalian menggunakan teknik-teknik tersebut, nanti kan kita keluarkan dalam dalam ujian ya, artinya soal-soal ya tetap kalian dipelajari, diulang-ulangi ya, karena belajar itu harus selalu diulang-ulang ya anak-anak ya. Nah, itu tadi manfaat dari sayuran. Mungkin dari pertemuan hari ini hanya itu saja yang ibu bisa sampaikan.
Saya mengingatkan tetap mengkonsumsi ya, biasakan mengkonsumsi sayuran, jangan hanya makan nasi aja yang kering-kering. Ibu melihat sedih, ibu melihat kalau kalian tidak makan sayur atau ke buah, ya. Dibiasakan supaya kalian tetap cantik, tetap seger, cemerlang kulitnya, ya. Supaya sehat matanya, supaya sehat giginya, supaya berpikirnya cerdas, ya. Jadi manfaatkan semuanya itu. Lakukan apa yang bermanfaat untuk kebaikan kalian, baik untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang lain. Gitu ya. Jadi dari Ibu hari ini materinya hanya itu saja dan Ibu belum bisa, Ibu belum memberikan tugas ya. Ibu selesaikan dulu kerajinannya. Nanti kalau sudah pertemuan mungkin ada nanti live-nya kita istirahat ya, mungkin satu minggu baru biasa Ibu berikan tugas di Google Classroom mengenai pengolahan ini. Ya, jadi Ibu berikan dulu materinya aja dulu ya, biar kalian menyelesaikan dulu tugas-tugas yang ada di kerajinan dan kalian menghadapi ujian tengah semester, itu juga mempengaruhi nilai kalian nanti di rapot. Tolong belajarnya yang baik ya. Kemudian tugas-tugasnya jangan sampai ada yang ketinggalan karena itu sangat berpengaruh ya nilainya. Ada rumus Bapak Ibu guru gunakan, ada rumusnya untuk mendapatkan nilai yang untuk di rapotnya ya. Dari Ibu akhiri. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.